Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Kardiana. Hari ini kita akan melanjutkan ya bab rangkaian arus listrik DC. Terakhir kita sudah membahas tentang hukum Ohm, dilanjutkan sekarang adalah kalian bisa memahami atau menjelaskan hukum satu Kirchhoff dan juga mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian hambatan listrik dan juga sumber tegangan listrik yang disusun seri maupun paralel. Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai kita berdoa dulu menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat, bisa memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Ya, oke, kita langsung ke materi yang akan kalian terima. Kemudian rangkaian hambatan listrik disusun seri dan paralel. Hambatan kalau disusun seri bagaimana? Ya, contoh misalkan Bapak punya 3 buah hambatan. Disusun seperti ini ya, ini yang disebut susunan seri. Ya, dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, sekarang bisa nggak ini disederhanakan? Bisa. Gambarnya menjadi satu seperti ini. Artinya R1, R2, R3 ini dirubah sekarang menjadi R seri. Titiknya yang ujungnya A, ya, ujung akhirnya D, ya. Nah, berarti kalau dibaca ini adalah hambatan pengganti total disusun seri. Paham? Ya, jadi hambatan total disusun seri. Nah, untuk jelasnya gini aja deh. Kita praktekkan aja ya dengan virtual lab. Kita punya resistor atau lampu 3 lah sesuai gambar tadi ya. 1, 2, yang identik aja, yang sama 3. Kemudian Bapak punya saklar dan baterai seperti tadi. Ya, seperti ini. Disambungkan, diserikan, ini titik A, titik B, titik C, titik D. Disambung lagi seperti ini. Ke sumber negatifnya, positifnya. Sekali lagi ini rangkaian terbuka. Kita tutup. Oke, jadilah nyala lampu ini ya. Yuk, kita identifikasi arus dan tegangannya. Nah, gimana? Kita coba cek arus yang lewat lampu 1 atau resistor 1. Nah, yang kedua, lihat angkanya 0,4, 0,4. Kalau begitu yang ketiga berapa? Bisa nggak Anda memprediksi? Nah, betul, 4 juga. Ya, kalau nggak percaya coba aja. Nah, berarti dapat disimpulkan untuk hambatan disusun seri, ya, maka yang sama apanya? Arus listriknya terbukti dengan ini. Sekarang, bagaimana tegangannya? Ya, tegangannya kita cek. Nah, ini titik A, B, kemudian B, C, terus yang terakhir C, D. Nah, karena hambatannya sama, ya nilainya 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, maka tegangannya terukur 2, 2, 2. Coba apa yang dapat disimpulkan? Hubungannya dengan sumber tegangan listriknya, 6 volt. Ya, betul, kamu jumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 6. Harusnya sama. 0,4, 0,4, 0,4. Sekarang coba Bapak ganti lampunya dengan sebuah resistor tapi yang berbeda nilainya, enggak 5 tapi 10. Lihat lagi di sini ya. Ini 10 tuh ya. 10 ohm. Kemudian kita letakkan di lampu yang tadi. Apa yang terjadi? Apakah sama? Jawabannya lihat. Ini ditanda.
Tadi 222 berubah menjadi 1,5, 3 dan 1,5 tegangan. Arusnya tadi 0,4, sekarang 0,3 semua. Artinya apa? Oh, arusnya berubah. Sekarang menjadi 3, tapi sama semua. Walaupun hambatannya yang ini berbeda nih, 10 ohm. Ya, bisa dipahami ya? Nah, tegangannya, lihat tegangannya. Ini 1,5, ini 3, ini 1,5. Kenapa ini 1,5 sama? Sebab lampu ini hambatannya sama. Sedangkan yang resistor ini berbeda. Jadi dia 1,5 ditambah 3 ditambah 1,5. 6 lagi. Ya, jadi selalu dijumlahkan menjadi 6 sama dengan tegangan sumbernya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Ya, berarti kita simpulkan dari eksperimen virtual ini bahwa kalau hambatan disusun seri, nah, tegangannya berarti bagaimana? V totalnya berarti AB tambah VBC tambah VCD. Betul nggak? 2 tambah 2 tambah 2. Atau 1,5 ditambah 3 ditambah 1,5 volt. Nah, ya. Jadi pada rangkaian hambatan susun berlaku, tegangannya dijumlahkan. Bagaimana dengan arus? Arusnya tadi sama. Kalau dia 555 berarti arusnya mengalir 0,4. Sedangkan kalau dia 5, 10, 5 itu berapa? 0,3. Jadi disimpulkannya I-nya kan sama. Nah, kalian sudah belajar hukum Ohm. Berarti kalau hukum Ohm apa katanya? V sama dengan I kali R. I kali R ya kita tulis I kali R untuk V total, jadi R total. Sedangkan V1, V2, V3 kita tulis I1 kali R1, I2 kali R2, I3 kali R3. Karena sama I1, I2, I3 ya menurut matematik boleh dicoret. Jadi mencari R total itu adalah RAB tambah RBC tambah RCD atau R1 tambah R2 tambah R3. Berarti kalau dia 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, ya, dijumlahkan, ya jadi 15 ya. Cara cepatnya bisa kalau dia sama, berarti N kali R di sini. N-nya berapa? Hitung aja 1, 2, 3. Nah, 3 dikali salah satu hambatan, kan nilainya sama, berarti 5. 3 kali 5, 15. Nah, sekarang kita buktikan aja dengan ini percobaan lagi. Kita ambil tadi berapa? Lampunya sama 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Disusun seri. Diukur oleh ohmmeter. Dapatnya berapa? Ayo. Tuh 2, 3. 3 kali 5, 15. Cek. Betul ya. Sekarang resistornya ganti dengan yang 10. Kalau 10 apakah boleh dengan cara yang tadi? Dikalikan 3 nggak bisa, tapi Anda nih ganti. Jadi gimana caranya? 5 tambah 10 tambah 5 jadi 20. Begitu ya menyimpulkan dari hambatan ya, rangkaian hambatan disusun seri. Jadi sesuai dengan teori yang sudah diberikan ini. Ya. Jadi sekarang paham ya, berarti yang sama apanya? Harusnya yang sama. Tegangannya bagaimana? Anda jumlahkan nih. Ya. Nah, jadi hati-hati kapan menggunakan R1 tambah R2 tambah R3 dan juga kalau seri, nah, kalau dia sama N kali R. Oke? Berikutnya ya, hambatan listrik disusun paralel. Bagaimana sih rangkaian hambatan disusun paralel? Bapak punya nih gambar nih. Ada 3 resistor R1, R2, R3 seperti yang seri ya. Tapi bedanya di sini gambarnya ada cabangnya. Nah, yang seperti ini disebut rangkaian paralel ya. Cirinya ada cabang. Diberi sumber tegangan. Nah, sekarang gambar ini mau disederhanakan bisa seperti itu yang seri juga. Gambarnya sekarang menjadi ini. Resistornya hanya ada satu, tidak ada R1, R2, R3, tapi adanya R paralel. Titik cabangnya mana? ACE, ini ACE. Titik cabang BDF, yang ini BDF. Ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi? Nah, kita coba dengan virtual lab. Coba nih.
Sama aja dengan yang seri ya. Bapak punya 3 lampu, 1, 2, 3 yang identik. Kemudian dikasih saklar, baterainya 6 volt. Nah, ini kita hubung paralel seperti ini. Jadi ada cabang-cabangnya ya. Tuh, seperti tadi gambarnya. Sini satu lagi. Kita sambungkan dengan saklar, kemudian ke baterai yang positif, yang satu lagi negatif. Nah, ini rangkaian terbuka. Kita tutup, on kan. Nah, lihat lampu nyalanya sama terang karena hambatannya sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan tegangannya? Ayo kita cek tegangannya. 1, ini titik A, titik B, titik C, titik D. Di sini ya. Kemudian ini titik E, yang satu lagi. Nah, tegangannya 6 volt, 6 volt, 6 volt. Kalau yang seri 2, 2, 2. Ya. Nah, sekarang yang arusnya bagaimana? Lihat, 1, 2, ya, 3. Berapa arus yang keluar dari titik cabang? Kalau ini udah tahu 1,2, 1,2, 1,2. Kan kalian udah belajar hukum 1 Kirchhoff. Nah, jumlahkan ya. Berapa? 3,6. Betul, 3,6. Kita cek, coba betul nggak 3,6. Nah, ini sambungkan dulu, jangan lupa. Ini udah tahu 1,2 ya. Nah, tuh, betul ya. 3,6. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau hambatannya lampunya diganti dengan hambatan 10 ohm. Nah, yang 10 ohm yang seri seperti ini. Nah, ya. Nah, kita pasangkan. Apa yang terjadi? Tegangan lihat. Tidak berubah. Ya. Tapi arus jadi berubah. Sekarang yang 3,6 menjadi 3. Ini tadi udah tahu 1,2. Ini 1,2. Hukum 1 Kirchhoff 1,2 ditambah 1,2 ditambah 0,6. 3 jawabannya. Ya, jadi kalau hambatan disusun paralel pasti berbeda dengan seri. Yang sama apanya? Nah, di sini sekarang yang sama adalah tegangannya pada setiap lampu atau tegangan jepi. Sedangkan kuat arusnya bisa sama, bisa berbeda. Tergantung dari nilai hambatan. Ya, kita kembali lagi sini. Jadi, kesimpulan dari percobaan hambatan disusun paralel tadi, tegangan bagaimana tegangannya? Sama ya. Kemudian arusnya bisa berbeda. Jadi arus untuk I total itu sama dengan pada rangkaian paralel adalah IAB ditambah ICD ditambah IEF. Tadi ya. Sama ya. 1,2, 1,2, 1,2, 3,6. Jadi jumlahkan. Kemudian tegangnya, bagaimana tegangannya? Sama ya tadi. Ya, 6 volt, 6 volt, 6 volt. Nah, karena kalian juga sudah belajar hukum Ohm, kalau mencari I rumusnya apa? Tegangan ya dibagi hambatan. Berarti kalau I total, berarti tegangan dibagi R total. Jadi seperti ini ya, betul nggak? Nah, kalau I1, V1 per R1, I2, V2 per R2, I3, V3 per R3. Sekarang, karena tegangannya sama, V1, V2, V3 adalah V-nya, ini kan boleh dicoret semuanya. Jadilah rumusnya disederhanakan menjadi seperti ini. Paham? Ya? Nah, jadi 1 per, gunakannya 1 per selalu.
Pak, bagaimana kalau hambatannya sama? Gampang kalau sama. Kebetulan kita tadi pakai 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Maka rumusnya adalah 5 dibagi, kan ini 5, nilai hambatannya, jumlahnya ada 3. Jadi 5 dibagi 3. Pakai rumusnya R per N. Cara cepatnya. Jadi berapa kalau ditanya hambatan penggantinya? Ya 5 per 3 ohm atau 1,67 sekian lah. Ya lebih. Karena nggak pecahan tidak pas. Nah, tapi kalau dia berbeda, tadi kan kita mengganti ini dengan 10 ohm ya. 10, 5, 5. Jadi berapa? Jangan pakai yang ini, nggak akan bisa. Berarti pakai yang 1 per yang tadi. 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi berapa ini? 1 per 10 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5. Samakan penyebutnya 10. Jadi 1, 2, 2, 5 per 10, jangan lupa dibalik, jadi 10 per 5, 2. Tuh, bisa. Ya, kita buktikan aja kalau nggak percaya. Biar kalian yakin, oh kalau sama rumusnya langsung kita bagi. Contoh, ini ada 1, 2, 3, dihubung. Nah, ini paralel ya, tadi kan gambarnya seperti ini ya. Sekarang berapa? Kita ukur pakai ohmmeter langsung. Boleh ujungnya ini kita keluarkan. Sebenarnya pakai ujungnya juga sama saja ya. Kita ukur berapa? Tuh nggak? Tuh 2, 3 berarti 5 dibagi 3 1,67. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita ganti dengan resistor yang 10 ohm. Berapa nilainya tadi? Dapatnya berapa angka ini? Ayo. 2. Nih coba cek. Nah, 2. Ya, menggunakan rumus tadi 1 per 10 tambah 1 per 5 tambah 1 per 5. Samakan penyebutnya 10. Jadi 1, 2, 2. Jadi 1 tambah 2 tambah 2, 5. 5 dibagi 10, 10 dibagi 5. Gitu caranya ya. 10 bagi 5, 2. Oke? Nah, coba latihannya biar kalian tidak teori aja nih. Bapak punya contoh. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 buah hambatan. Sama aja 3 buah hambatan. Ada 5 ohm, 50 ohm, 50 ohm. Diberi tegangan 9 volt. Bisa nggak kalian menghitung I1, I2, dan I3? Kemudian tegangan jepit di R1, R2, R3. Atau V1, V2, V3. Gimana caranya? Ayo, bareng-bareng aja ya, biar kalian paham semuanya. Yang pertama, gimana? Buat aja seperti yang tadi. Ini lampu 5 ohm, resistornya 50, 50. Udah, seperti ini tadi ya, baterainya 9 volt. Maka langkah pertama adalah cari hambatan total. Gimana caranya? Ini ya, yang ini dulu yang paralel, 50, 50. Cara cepatnya kalau sama 50 bagi 50 berapa tuh? 50 tambah 50, 50 bagi 2 ya, ada 2 kan? Berarti 25. Nah, dapat 25 ohm. Oke, yang paralel. Kemudian paralel ini dengan R1 disusun apa? Seri. Kalau seri Anda jumlahkan, berarti ini tadi berapa? 5 ohm ditambah 25. Jadi berapa? 30. Nah, ini. Ya, paham ya? Kan udah belajar kemarin sebelumnya seri dan paralel. Lanjut berikutnya, langkah kedua, cari arus yang keluar dari sumber arus. Berarti yang ini berapa ini? Kan kalian udah belajar hukum Ohm. Mencari I rumusnya apa? V dibagi R. Ya, berarti V-nya 9 volt dibagi R-nya R total. R totalnya berapa? 30. Jadi dapatlah ini 0,3. Ya, 9 dibagi 30. 0,3 ampere. I1 udah dapat. Bagaimana cari I2? Berarti I2 tuh yang sini, I2 dan I3. Otomatis harus tahu tegangan di sini. Gimana caranya? Ya, langkah berikutnya. Kita cari V1-nya dulu yang melewati R1. Yaitu dengan rumus apa? Ohm lagi, hukum Ohm. Kalau mencari V, rumusnya apa? I kali R. I-nya I yang mana? Ya I1. Yang ini kan? R-nya yang mana? Ini. Berapa? 5. Berarti 0,3 dikali 5. Nah, ini 1,5. Paham? Ya,
V1 sudah didapat. Sekarang karena kita punya tegangan sumbernya 9 volt, berapa sih ini? Nah, tegangan di sini bisa dicari, tinggal dikurang. 9 dikurang berapa? 1,5. Nah, ini langkah berikutnya. Bapak sudah gunakan yang virtual lab, dapat angka-angka ini. Tinggal dicocokkan, benar nggak ya? Nah, ya, langkah berikutnya dapatkan tegangan ujung hambatan paralel, yaitu dengan cara ini tadi dikurang 9 dikurang 1,5, 7,5. Berarti di ujung-ujung ini itu adalah 7,5. Nih loh, ada tuh di sini. Nah, terbukti ya dengan praktek juga. Nah, sekarang bagaimana mencari I? Ya, langkah kelima. Karena V2 dan V3 sama, ya, berarti mencari I-nya gimana? V dibagi R. Berarti 7,5 dibagi berapa? Hambatannya tadi. Nah, ini. 50 ya? Masing-masing. Ya, karena R2 dan R3 nilainya sama, ya sama-sama 50 ohm, ya jadi ini pembaginya sama. Tapi hati-hati kalau R2 dan R3-nya berbeda, ya kalian gunakan yang sesuai dengan R2-nya berapa, R3-nya berapa, ya. Oke. Nah, ini untuk cara cepat, ketika Anda mendapatkan tipe soal yang R-nya sama, ini kita tadi udah dapat ya, yang melewati R1 itu 0,3 nih, yang tadi 0,3. Maka kalau ditanya berapa I2 dan I3, itu mudahnya adalah langsung aja kamu bagi. Jadi ini ada berapa cabangnya? Ada 2, ya udah bagi 2. Berarti 0,3 dibagi 2, 0,15 tuh. Jawabannya sama. Ya, tapi sekali lagi kalau R-nya sama, kalau berbeda jangan sekali-kali langsung Anda bagi 2. Gunakan aja ini yang aman, ya. Gunakan rumus ini. Paham sampai sini ya? Ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, ya. Nah, soal UN Bapak ini punya. Di mana katanya tegangan AB adalah 160 volt, ya. Kemudian ini ada 2R, ada R, ada R. Pertanyaannya adalah berapa beda potensial AC? Aduh, bisa nggak nih? Kalau nggak bisa, yuk kita bareng-bareng, yuk kita bahas. Oke, kita coba. Nah, tadi ada gambar gini kan sama ya. Nah, anggap aja ini 2R itu ada R1, ini R2, ini R3. Jadi kalau ditulis ini, jadi 160 volt tegangan VAB-nya. Oke? Nah, langkah pertama apa? Ya, langkah pertama kita kan pingin cari VAC nih tugasnya. Berarti kan harus ada IAC dan RAC. RAC kan R total. Oke? Jadi kita cari R totalnya dulu. Berapa? Yang pertama ini dulu nih disusun paralel. Kalau disusun paralel berarti gimana cara cepatnya? R dibagi 2. Tuh, dapat R paralelnya. Ya. Tuh, R dibagi 2. Sedangkan kalau dia ini totalnya berarti apa? Disusun apa? Disusun seri. Kalau di seri kan jumlahin aja. Berarti R1 ditambah RP. Berarti berapa? 2R ditambah R per 2. Ya, jadi 5R per 2. Setuju? Oke, nah, paham ya sampai sini ya? Lanjut berikutnya, berarti kalau udah tahu R total, sekarang kan tinggal nyari IAC-nya nih. Gimana cara mencari IAC? Berarti cari dulu IAB. Kalau IAB tahu, pasti IAC tahu karena dia disusun seri, pasti harusnya sama gitu. Oke, langkah berikutnya cari IAB. Rumusnya apa? Ya menggunakan hukum Ohm. Mencari I apa? V dibagi R, benar. V-nya V yang mana ya? VAB. R-nya R yang mana? Yang ini, yang R1 atau 2R. Maka dapatlah dengan mengandung hukum Ohm, ini loh, 160 dibagi 2R. Betul nggak? Ya, jadi 80 V per R. Tulis aja dalam bentuk ini aja, ya. Nggak usah dalam satuan yang lain. Nah, kalau sudah tahu IAB, kan tadi arus yang mengalir ke lewat R1 kan sama dengan yang ke AC. Jadi IAC juga bisa diketahui. Tuh, dapat juga 80 V per R. Kalau udah tahu IAC, otomatis kan tahu dong V AC-nya, beda potensial AC. Berarti IAC dikalikan R total ini.
Dapat deh tuh, menggunakan hukum Ohm lagi, I kali R, berarti IAC kali R total, 80 V per R dikali 5R per 2. Dapatlah 200 volt, tuh jawabannya D yang tadi. Paham ya sampai sini ya, mudah soal UN. Kalau kalian belajar dengan serius, tekun, bukan menghafal ya, tapi memahami, pasti bisa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.